Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa PPG di kelas bidang studi fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa tatap virtual ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas semua di modul pertama? Sudah clear, tidak ada yang tertunda? Ada, Pak. Ada. Ya, mudah-mudahan nanti kita bantu untuk menyelesaikan, dan insya Allah di pertemuan Fikon kali ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan selama 3 hari ke depan. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dalam penyelesaian tugas-tugas bagaimana terjadi pada modul yang pertama. Oleh karena itu, mari kita awali bersama dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalani PPG ini hingga lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Sholiyah bismillahil fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyajikan RPS terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita akan bersinggungan secara terus-menerus karena saya sebagai bagian dari Kaprodi akan mengenal dari Bapak Ibu. Mungkin tidak perlu perkenalan terlebih dahulu lah. Saya lihat namanya sudah terlihat. Insya Allah nanti kita sambil jalan, insya Allah sambil tanya jawab diskusi selama 3 hari ke depan kita bisa saling mengenal. Mohon izin saya share screen RPS ya, kegiatan perkuliahan untuk evaluasi pembelajaran. Apa yang akan dipelajari selama 3 hari ini tertuang dalam RPS ini Bapak Ibu. Nah, materinya di KB yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu ini ada KB1, KB2, KB3, dan KB4. KB1 Bapak Ibu isinya adalah terkait dengan konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Bapak Ibu diharapkan setelah meresum di hari ini ya, meresum serta nanti di hari kedua menganalisa bahan ajar, harapannya Bapak Ibu bisa menguasai materi yang terdapat dalam KB1 sampai dengan 4. Minimal bisa menjelaskan apa itu penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Tidak miskonsepsi lagi bahwa kegiatan penilaian itu tidak sama dengan kegiatan pengukuran. Kalau Bapak Ibu memberikan skor ya dari tes yang sudah diberikan kepada peserta didik, kemudian diberikan skor, antara skor ada yang 75, 80, 85, itu bukan penilaian, itu namanya adalah pengukuran, memberikan skor yang bersifat kuantitatif. Kalau nanti kemudian dari skor itu kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan hal yang bersifat kualitatif ya, untuk kemudian dikatakan lulus KKM atau tidak, maka ini bagian dari penilaian. Dari hasil penilaian itu kemudian Bapak Ibu menyimpulkan apakah seluruh proses pembelajaran itu digolongkan sebuah pembelajaran yang berhasil atau tidak. Itu nanti yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, jadi berbeda konsep tes. Tes itu hanya memberikan soalnya, kemudian ada proses pengukuran, memberikan skor secara kuantitatif, kemudian memberikan penilaian. Dalam hal ini adalah memberikan satu pernyataan ya, mengambil keputusan apakah itu sudah di atas KKM atau belum, sudah baik, sangat baik, atau justru tidak baik. Ini bagian dari penilaian ya. Kemudian evaluasi pembelajaran ini adalah hasil dari keseluruhan itu untuk mengatakan bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidak. Bagaimana refleksi dan perbaikannya adalah bagian evaluasi. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran nanti bisa Bapak Ibu baca. Ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ya. Ya. Alat-alat evaluasi, kemudian di sini ada konsep dan penerapan penelitian autentik. Ya, ini ada penilaian autentik itu seperti apa. Kemudian pengembangan dan pengelolaan nilai hasil belajar.
dari pengembangan tes hasil belajarnya, analisis tes. Nah, ini analisis tes hasil belajar ini biasa kita sebut ada kemungkinan Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi untuk menganalisis butir soal. Saya punya Anates ya, punya aplikasi Anates yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Ketika mengembangkan soal tes itu bisa dianalisis dulu butir soal tesnya, apakah itu sudah valid, reliable, tingkat konstruktornya sudah bagus atau belum, itu bisa digunakan aplikasi. Asesmen nasional ini sebagai bagian materi yang disesuaikan dengan perkembangan kurikulum kita. Kurikulum di Indonesia sudah ya berkembang, ada penggunaan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan IKM implementasi kurikulum merdeka. Pada episode ke-15 ini ada, kita sebut ada asesmen karakter minimum, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Silakan Bapak Ibu, ini materi yang akan dipelajari selama 3 hari ke depan. Nah, yang menjadi titik tekannya saya melihat di modul awal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih bingung bagaimana cara menganalisis bahan ajar. Kalau cara meresum sudah dipahami belum Bapak Ibu? Perlu kami telaah lagi, kami beri penjelasan kembali, atau langsung ke bagian yang ingin ditanyakan, boleh? Monggo Ibu. Penjelasan lagi Allah. Oke ya, berarti perlu penjelasan terkait dengan resum ya Bapak Ibu ya. Ya, saya buka terlebih dahulu untuk space-nya. Saya akan menyajikan tampilan resum dari mahasiswa sebelumnya, minimal itu sebagai gambaran Bapak Ibu. Modul evaluasi pembelajaran. Oke, saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat tampilan resum mahasiswa Bapak Ibu? Oke ya, sudah ya Bapak Ibu. Ada skor di sini 75, ada yang 90, ada 85. Ini sesuai dengan hasil ya, tugas yang ditampilkan. Ini ada yang 70 Bapak Ibu. Saya berikan contoh yang 70. Mengapa kok 70? Nah, 70 itu mengapa? Yang pertama, saya ini standar lah sebetulnya. Sebetulnya dalam penulisan resum Bapak Ibu, yang diharapkan resum Bapak Ibu itu mengakomodasi keseluruhan atau beberapa istilah dan definisi yang ada di KB. Lah minimal kalau ada topik di KB 1 sampai 4 ya, umpamanya KB 1 itu terdiri dari topik yang membahas ada 6 poin, maka setidaknya dalam KB ini konsep yang ada itu harus disajikan 6 poin, jangan mengambil hanya satu. Di sini justru yang didefinisikan hanya satu konsep ya, konsep pengukuran saja. Ini kan nggak bagus ini. Jadi untuk menampilkan konsep minimal sesuai dengan jumlah subtopik yang ada dalam KB. Jadi KB 1 itu ada berapa subtopik? Ambil saja istilah-istilah dan definisinya. Ya, meskipun bukan berupa definisi atau istilah, kalaupun itu berupa pengetahuan yang bersifat prosedural, sampaikan saja di sini. Kan pengetahuan itu ada yang pengetahuan bersifat faktual, ada yang konseptual, kemudian ada yang prosedural. Kalau ada yang bersifat prosedural, dalam KB-nya boleh ditambahkan dalam meresum ya, meskipun yang diminta adalah konsepnya. Minimal dalam konsep meresum itu disesuaikan dengan jumlah topik ya, subtopik yang ada dalam KB itu. Kemudian disajikan dalam uraian resum. Di sini kan diminta juga Bapak Ibu untuk membuat peta konsep. Sebaiknya peta konsep itu masukkan di bagian paling atas Bapak Ibu, sehingga terlihat bahwa Bapak Ibu mengawali dari menyajikan peta konsep ya, di bagian atas paling atas. Peta konsepnya mengaitkan antara satu topik dengan topik yang lainnya yang ada dalam sub KB tersebut.
dalam KB tersebut ada berapa subtopik, nanti tergambar hubungannya dengan peta konsep ya, satu konsep kemudian bisa dibentuk dalam bentuk peta konsep yang berupa bagan pohon atau dalam tampilan yang lebih menarik secara seni, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini sangat minim menurut saya, sehingga ya ini sebetulnya bisa juga ya bagi dosen boleh mengembalikan ya, kembalikan tugas ke mahasiswa, itu boleh saja. Saya ingin memberikan contoh yang baik ya, yang saya kasih nilai 95 mana? Wes. Enggak tanggung-tanggung saya kasih 95. Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa nama mahasiswa itu harus wajib ada ya. Ini meskipun hanya sekadar nama dalam rubrik penilaian untuk LPTK IN Pekalongan atau UIN Gus Dur sekarang ya. Ini dapat poin 5 poin ya. Untuk nama mahasiswa saja dapat poin 5 poin. Kemudian Bapak Ibu, di sini sudah diawali dari konsep ya, peta konsep. Peta konsepnya sangat menggambarkan secara keseluruhan ya, tidak hanya peta konsep yang sederhana, tetapi bagian dari peta konsep ini sungguh menggambarkan adanya keterkaitan dari topik, kemudian dari subtopiknya tergambar dari hubungan panah-panahnya ini. Ya, tidak sederhana tetapi ya ini lebih kompleks lah. Dari sajian peta konsep kemudian narasinya di sini dijelaskan ya. Ya, ini seperti ini cukup lah. Ya, minimal mengakomodasi dari subtopik yang ada dalam KB. Kemudian untuk daftar materi KB yang sulit dipahami, ini artinya bisa mengajukan beberapa pertanyaan atau beberapa poin yang memang sulit untuk dipahami. Itu bisa jadi beberapa istilah yang sulit atau kosakata yang sulit dipahami ya, atau sebuah kalimat yang ambigu, seumpamanya ada dalam sebuah penyajian KB kalimat yang ambigu sulit dipahami, boleh disajikan di sini. Kalau daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu boleh mengajukan ya beberapa poin yang sering, tidak harus dari modul ya, seumpamanya daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, itu Bapak Ibu boleh mengajukan secara pengalaman mandiri, seumpamanya di luar modul sesuai dengan yang disampaikan modul, yang terjadi di masyarakat ada ya pemahaman yang miskonsepsi seperti, sebutkan saja, tetapi Bapak Ibu bisa mengawali dengan kalimat seperti itu. Jadi semuanya ada terjadi miskonsepsi yang tidak sesuai dengan modul di atas atau modul tersebut, yakni di lapangan kadang yang namanya penilaian itu ya, memberi skor itu adalah bagian dari penilaian, padahal kan itu hanya sekedar namanya memberi angka ya. Kalau penilaian itu tidak sekedar memberi angka, tetapi bagaimana nanti dari angka itu kemudian diinterpretasikan, apakah sudah memenuhi kriteria yang dibandingkan, yang maksudnya secara kualitatif. Kalau penyekoran itu secara kuantitatif. Saya kira itu untuk resum Bapak Ibu. Ingat ya, kalau mau nilainya maksimal sesuai dengan rubrik, ada nama, ada judul modul, ada peta konsep, ada 5 konsep atau beberapa konsep yang sesuai jumlah subtopik yang ada di KB tersebut, kemudian materi yang sulit disajikan, kemudian daftar yang sering mengalami miskonsepsi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian analisa bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Analisa bahan ajar. Lanjut dulu atau mau ada yang ingin disampaikan? Monggo. Lanjut dulu ya. Oke, siap. Nah, analisa bahan ajar. Bapak Ibu ketika menganalisa bahan ajar, lihat instruksi dari dosen. Dosennya menginstruksikan apa yang akan dianalisis. Kalau dosennya meminta artikel jurnal ilmiah 1, ini kan ada pernyataan artikel jurnal ilmiah 1, berarti kan yang pertama yang ini. Kalau meminta video maka ambil videonya. Kalau meminta materi dosen, maka yang ditelaah adalah materi dosennya. 4
poin yang harus ditampilkan dalam analisa bahan ajar Bapak Ibu caranya yang pertama, sebagaimana tugas resum ya, yang pertama kan diminta untuk menuliskan 5 konsep yang ada dalam artikel tersebut. Mohon maaf mungkin perlu saya sajikan kembali ya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat untuk tampilan LMS-nya. Sepertinya baterai saya mau habis sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu yang terlihat di layar monitor apakah LMS? Sudah terlihat Bapak Ibu instruksinya di sini? Oke, Pak. Oke, makasih. Tuliskan 5 konsep yang ada dalam artikel tersebut. Jadi untuk menuliskan 5 konsep Bapak Ibu yang namanya artikel seumpamanya ya, maka Bapak Ibu langsung bisa memilih pada bagian di kajian konsep. Seumpamanya ada dalam artikel tersebut, artikel itu secara urutan mulai dari judul, abstrak, kemudian latar belakang atau pendahuluan. Bisa jadi ada yang tidak ada kajian tetapi langsung metode, kemudian result, hasil dan simpulan serta bibliografi atau daftar pustaka ya Bapak Ibu. Nah, ini termasuk di sini disajikan ternyata mulai dari latar belakang itu juga sudah tersaji yang namanya konsep ya. Maka yang pertama menurut saya Bapak Ibu bisa mengambil dari beberapa konsep yang tersaji di bagian pendahuluan boleh atau yang tersaji dalam bagian kajian, kajian teori, atau di sini langsung di bagian pembahasannya ya, ada menurut siapa atau istilah-istilah ini adalah bagian dari 5 konsep ya, tidak harus satu konsep umpamanya evaluasi kemudian Bapak Ibu ngambilnya konsep evaluasi semua, itu tidak disarankan. Sebaiknya mengambil konsep yang berbeda. Semuanya di sini ada pengertian evaluasi lebih dari 1. Maka Bapak Ibu mengambil semua menjadi 5-5-nya adalah evaluasi, yang diambil itu jangan. Mending ambil konsep yang berbeda. Ya. Seumpamanya ada konsep yang lain, semuanya fungsi dan manfaat evaluasi, mending ambil yang ini fungsi ya. Jangan yang dimaksud 5 itu kemudian ya, contoh ini. Ya. Kalau ini bagus ini. Sebentar. Oh ini. Secara etimologi ya, ini yang diambil kan 5-5-nya evaluasi semua ya Bapak Ibu ya. Ini sebaiknya tidak 5-5-nya evaluasi ya. Sesuai dengan konsep yang ada boleh diambil dari sub-sub topiknya. Cukup yang evaluasi 1 kali saja. Maksudnya yang menjelaskan konsep evaluasi ya cukup 1 saja. Yang lain diambil konsep yang lain. Saya kira seperti itu. Jangan mengambil evaluasi plek kayak gitu ya. Mungkin agar mudah mungkin ya copy paste ya Bapak Ibu. Copy pastinya 5 langsung dalam 1 paragraf itu ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi saya sarankan tidak, pilih konsep yang berbeda. Bisa dipahami ya. Lanjut untuk B, tuliskan evaluasi dan refleksi dari artikel tersebut. Untuk mengevaluasi dan merefleksi dari artikel tersebut, ini Bapak Ibu harus membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Apa yang dimaksud evaluasi dan refleksi? Minimal Bapak Ibu bisa mengemukakan dengan bahasa sendiri bahwa isi artikel tersebut mengaitkan tentang topik apa, kemudian sumbangsih apa yang menurut Bapak Ibu
yang terdapat dalam artikel tersebut. Jadi bisa jadi dilihat dari simpulannya ya, simpulan artikelnya di bagian bawah ya, atau di bagian atas abstrak ya. Nah, ini kesimpulan. Bapak Ibu bisa mengambil dari bagian kesimpulan atau abstrak untuk kemudian dievaluasi, ya, direfleksi, sumbangsih apa hal yang baru atau teori baru apa yang dihasilkan oleh artikel jurnal tersebut ya, untuk kemudian dituliskan sebagai bagian evaluasi dan refleksi dari artikel tersebut. Menurut Bapak Ibu itu ternyata adalah teori baru atau hal yang baru yang dihasilkan dari artikel tersebut. Ya, untuk tahu bahwa itu hal baru ya biasanya ada pernyataan dari penulisnya kan. Hal yang baru dari penulis itu apa? Itu menjadi bagian yang bisa dikutip oleh Bapak Ibu di bagian evaluasi dan refleksi diri. Yang ketiga, tuliskan kelebihan dan kekurangan penyajian artikel tersebut. Nah, ini seolah-olah Bapak Ibu ini adalah seorang reviewer jurnal ya. Padahal Bapak Ibu ini adalah peserta PPG. Nah, barangkali kalau yang sudah pernah menulis jurnal ya tahu ya kelebihan dan kekurangan penyajian artikel. Tapi bagi yang belum pernah nulis artikel sudah diminta untuk menelaah kelebihan dan kekurangannya. Ini kan sama saja harus dipaksa ya, ternyata ya Bapak Ibu belum pernah buat tapi sudah harus menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Atau barangkali di kelas ini sudah ada yang menulis Bapak Ibu, yang menulis artikel jurnal. Siapa Bapak Ibu? Ada yang pernah mempublish artikel jurnalnya? Pak Muiz? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Mungkin. Pak Fuad juga belum? Belum, Pak. Naik pangkat kan Jam katanya semua. harus meneliti ya. Jam semua. Belum semua ya, berarti belum tetapi sudah harus menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Seperti apa untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan? Lihat Bapak Ibu, ini lihat contoh jawaban mahasiswa saja ya. Kelebihan dari artikel, materi dari artikel bagus dan bahasanya juga mudah dipahami, ya boleh. Kekurangannya dalam artikel, seharusnya dalam artikel juga diberikan contoh-contoh soal baik yang tes maupun yang non-tes. Ini kan dari cara pandang Bapak Ibu ini bebas. Yang perlu diketahui minimal ya menurut saya, kelebihan dan kekurangan terkait dengan penjelasan materi pada bahan ajar itu dilihat dari substansi isi dulu. Apakah isinya mulai dari judul dengan rumusan masalah dan inti isi dalam pembahasan itu sudah sesuai atau belum. Biasanya artikel jurnal itu tidak langsung diwujudkan dalam kalimat tanya yang terpisah dalam subtopik rumusan masalah, tetapi biasanya dalam bagian latar belakang itu ada pernyataan apa yang akan dipecahkan oleh artikel tersebut. Lah, kalau isinya sudah sesuai antara judul dengan tujuan penulisan kemudian di pembahasannya ada, ya katakan artikel itu baik secara substansi isi. Ya, kemudian dilihat dari penggunaan penulisan paragraf ya, paragrafnya. Apakah setiap paragrafnya itu sudah menampilkan paragraf yang baik ya, penyajian paragrafnya. Paragraf yang baik itu adalah dalam satu paragraf hanya ada satu topik. Jadi kalau paragrafnya panjang, banyak dan topiknya satu paragraf kok membahas banyak hal, itu jangan dikatakan sebagai sebuah paragraf yang baik. Itu bisa disebut sebagai kekurangan. Kemudian bisa dilihat dari penggunaan bahasa. Betul tadi bahasanya sudah bagus ya. Bagus itu harus dikatakan bahasanya sudah baku atau belum, kayak gitu harusnya ya. Bahasanya juga mudah dipahami ya. Ya, artikel kan harus tahu penggunaan bahasanya baku. Ya, termasuk penyajiannya bisa dilihat dari sistematikanya Bapak Ibu, sistematika. Tapi sistematika artikel jurnal itu menyesuaikan gaya selingkungnya ya Bapak Ibu ya. Sebagai patokan Bapak Ibu, sistematika artikel jurnal itu yang mulai dari judul, ada abstrak, ada keyword, kata kunci, latar belakang atau pendahuluan ya. Kemudian kajian kalau ada, kalau tidak ada langsung metode, pembahasan dan simpulan dan daftar pustaka. Lihat apakah penulisan daftar pustaka serta notasi ilmiah footnote-nya ini sudah benar sesuai aturan atau belum, kayak gitu.
lihat juga apakah dalam yaitu, tetapi nanti tugasnya semakin mendalam. Saya kira ini sebagai poin-poin saja ya Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk menganalisis. Kemudian kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Nah, ini Bapak Ibu harus paham nilai moderasi beragama itu apa saja. Indikator orang disebut memiliki pemahaman moderasi beragama atau bisa mengimplementasikan agama dengan moderat itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, dia berkomitmen terhadap kebangsaan. Jadi NKRI ini adalah harga mati. Sudah paham kebangsaan kita ya sudah, kenegaraan kita Indonesia sudah. Tidak usah istilahnya memaksakan salah satu agama sebagai paham kenegaraan. Berarti negara kita harus negara Islam kayak gitu. Karena kita kan orang Islam, itu enggak usah. Yang penting bahwa nilai-nilai keislaman itu digunakan dalam kehidupan bernegara. Ini yang moderat Bapak Ibu. Ini apakah artikel ini itu isinya sudah seperti itu? Istilahnya artikel ini tidak bertentangan dengan nilai itu. Kalau bertentangan ya sebut saja bertentangan. Kalau sudah sesuai ya sebut saja sesuai ini. Atau menggunakan nilai moderasi beragama yang lain ya, toleransi, anti kekerasan, kemudian mengakomodasi tradisi lokal. Nah, ini indikator itu bisa dijadikan. Atau nilai-nilai yang lain ya, seperti keadilan, keseimbangan, itu kan nilai-nilai moderasi beragama ya Bapak Ibu. Di sini seumpamanya ada materi tentang evaluasi ya, mengevaluasi itu bagian dari ya dalam Islam ya. Ya, hidup itu memang harus mengevaluasi diri terus-menerus. Ini coba lihat kaitan dengan refleksinya mahasiswa. Nah, ini bahwa strategi penguatan moderasi beragama dilaksanakan melalui integrasi ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum ya. Ya, tetapi isinya apakah seperti itu, ini yang tahu nanti Bapak Ibu. Coba lihat lagi. Nah, dalam moderasi beragama setidaknya harus mengembangkan sebuah desain pembelajaran atau pendidikan keagamaan yang dapat mengembangkan, berkuat untuk melihat agama secara lebih dalam. Nah, dalam pendidikan terdapat evaluasi pembelajaran yang mana di dalamnya ada penilaian sikap. Tentunya ini dapat menjadi upaya untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan sesuai dengan konsep moderasi beragama. Yang moderasi beragama itu adalah mewujudkan manusia yang moderat, yang dalam praktik keberagamannya itu tidak radikal dan juga tidak lawannya radikal apa? Liberal ya, liberal, tidak kiri tidak kanan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengaitkan atau di sini bisa dimunculkan ayat-ayat karena Bapak Ibu adalah guru agama. Ya, munculkan saja kaitan dengan bahan ajar itu, kalau ada muatan nilai keagamaannya langsung sajikan ayat dan hadis ya. Di sini sumpamanya ya, hubungan evaluasi dengan dalam kehidupan beragama adalah sama dengan kita mengintrospeksi diri sendiri maupun menilai orang lain dengan teknik evaluasi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsum ma qaddamat lihot, kayak itu kan. Ya, mengevaluasi diri untuk kehidupan yang masa akan datang semuanya. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Boleh dikaitkan dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu pahami. Intinya kalau artikel jurnalnya isinya tidak terkait dengan poin-poin tidak bertentangan dengan poin-poin itu, berarti kan moderat kayak gitu. Selanjutnya untuk tugas analisis materi Bapak Ibu. Tugas analisis materi. Tugas analisis materi untuk modul yang saya ampu Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Loh, dikasih nilai 100 Pak ya, macam-macam, ada yang 100, 90, ada 75. Ya, saya berikan contoh yang ya. Punya siapa ini? Pak Eko dulu. Pak, kok dikasih nilai 100? Nah, ini. Jadi yang saya minta Bapak Ibu sesuai dengan petunjuk soalnya, kan saya minta ada 2 instruksi. Yang pertama, Bapak Ibu saya minta untuk memilih materi ajar yang ada di kelas Bapak Ibu ya. Karena ini kan modul saya, modul pedagogik ya, saya
bebaskan lah. Maksudnya kalau melihat modulnya dalam LMS nanti yang dipelajari oleh Bapak Ibu itu memang ada modul-modul seperti ya keimanan, ya termasuk ilmu tasawuf, ilmu kalam. Nah, itu nanti dikaitkan dengan itu kan ada ya sesuai dengan materi pokok bahasan di mohon maaf ini kelas fikih ya Bapak Ibu ya, bukan akidah akhlak ya. Bapak Ibu ini kelas fikih ya. Fikih, Pak. Mohon maaf. Ini kan kemarin akidah akhlak ya, akidah akhlak. Kalau fikih nanti disesuaikan dengan kasus fikih ya. Ini karena akidah akhlak Pak Eko mengambil materi yang terkait dengan akhlak yang baik dan yang buruk mungkin ya. Ada bagaimana menghindari perkelahian akibat kemarahan. Berarti wal kadhiminal ghaid ini. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Oke, Pak. Lanjut ya. Mohon maaf kondisi ramai ini. Eko Budianto. Oke ini. Sesuai dengan arahan dalam membuat membuat analisis materi ajar ini kepentingannya adalah Bapak Ibu diarahkan nanti ketika mengajar pada materi pokok tertentu mohon membuat materi ajar yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan konteks di lingkungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa mengakomodasi permasalahan yang ada pada saat di lingkungan Bapak Ibu dan itu pas sesuai dengan materi pokok yang akan diajarkan. Itu lebih penting karena intinya dalam pengembangan materi itu adalah yang pertama prinsipnya adalah kontekstual. Lah ini barangkali sesuai dengan kepentingan materi ajarnya topiknya terkait dengan sifat marah ya, maka menyajikan masalah yang pertama dalam komponen identifikasi masalah ini kan gurunya harus memberi atau dalam langkah-langkah PBL kan guru mengorientasikan masalah lah. Masalahnya apa? Ini bagaimana menghindari perkelahian akibat kemarahan kan? Ini disajikan kepada peserta didik. Lah nanti peserta didik diminta untuk menyelesaikan itu, untuk bisa menjawab dan menyelesaikan. Nah, guru memastikan ini setiap anggota memahami tugas masing-masing. Ya. Minimal dalam proses PBL itu kan dikerjakan secara kelompok ya. Kemudian dalam kelompok itu diarahkan bahwa peserta didik nanti bisa mengidentifikasi dan menganalisis dari pernyataan masalah itu, masalahnya itu karena apa kan? Analisisnya karena apa? Nah, bisa jadi guru di sini menyatakan ternyata analisisnya adalah poin-poin ini disajikan oleh gurunya. Nah, ini sebagai bagian bahan belajarnya ya. Nanti apakah sajian analisis yang dibuat oleh guru ini di lapangan atau maksudnya di dalam kelas itu ternyata peserta didiknya menemukan analisis yang berbeda, itu menjadi tambahan lah. Bahkan kalau ada temuan analisis yang berbeda dengan yang disiapkan oleh guru itu kan lebih bagus lagi, ternyata peserta didik lebih kritis umpamanya kan. Nah, ini sebagai bagian sebagai guru yang akan membimbing, mendampingi, ini harus dipersiapkan kemampuan Bapak Ibu juga menganalisisnya. Jadi sebagai pembimbing, mendampingi, mengarahkan dalam pembelajaran, ya setidaknya tahu alurnya, masalahnya disajikan, nanti bagaimana analisisnya harus paham, sampai pada proses ya dalam pembelajaran itu nanti ada pengumpulan data, kemudian merefleksi sampai menyajikan ya, mempresentasikan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti itu. Dalam solusi minimal Bapak Ibu menyajikan mulai dari materi esensialnya, solusinya Bapak Ibu kan intinya menyiapkan materi esensialnya dan juga materi pengembangannya. Materi pengembangan ini adalah materi yang berbasis masalah ini Bapak Ibu. Kalau materi pokok ini bahasanya adalah materi yang terdapat dalam buku ajarnya Bapak Ibu. Kalau dalam buku bahan ajarnya mungkin kan yang bersifat konseptual ya, prosedural. Tetapi yang materi pengembangan ini adalah materi yang biasanya bersifat metakognitif. Metakognitif itu adalah bagian dari bagaimana seseorang peserta didik mampu memutuskan suatu adanya masalah yang diajukan kepada siswa berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengetahuan konseptualnya dan kemampuan proseduralnya. Jadi diharapkan dengan adanya materi pengembangan mereka bisa menjadi
siswa yang berprofil Pancasila dan memiliki keterampilan abad ke-21 ya. Critical thinking, mereka kritis, creative thinking, mereka kreatif, mereka kolaboratif dalam pembelajaran, komunikatif, ada penyajian ya, mempresentasikan. Kemudian ada computational thinking, mereka bisa menyelesaikan masalah intinya. Lah karena dalam evaluasi ini kan modulnya modul evaluasi pembelajaran, maka saya minta sekaligus untuk disajikan instrumen penilaiannya seperti apa. Kalau pembelajaran PBL-nya di atas seperti ini, menyajikan materi bagaimana menahan marah ya, sifat marah dan lain-lain. Ini dalam praktek pembelajarannya nanti instrumen penilaiannya seperti apa. Nah, ini ternyata dia menggunakan ada untuk aspek pengetahuan ada pilihan ganda ya. Kemudian ada penilaian yang lain mungkin ya, penilaian sikap ya, penilaian sikap. Ada penilaian keterampilannya. Nah, berarti sesuai dengan penilaian autentik ya, penilaian yang sesungguhnya itu kan ada penilaian proses dan penilaian hasil. Barangkali ini penilaian hasilnya berupa soal ya, tes pengetahuan. Kalau penilaian prosesnya menggunakan penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Ini menjadi contoh yang menurut saya ya ideal lah ya, makanya saya berikan nilai 100 untuk miliknya siapa ini tadi. Nanti Bapak Ibu untuk kasus fikih ya fikih kayak gitu. Saya kira itu penjelasan terkait dengan bagaimana mengerjakan tugas analisis materi berbasis masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk tanya jawab. Ngoten. Ya, silakan yang ingin dikonfirmasi. Tanya Pak. Monggo Pak Muiz. Kami mau tanya tentang masalah. Bentar Pak. Masalah tentang tadi loh Pak, yang ada analisa materi ajar. Itu pemahaman kami kemarin kok beda. Yang kemarin kan identifikasi masalah itu adalah sebuah adanya masalah. Terus yang kedua itu penyebab dari yang jenengan paparkan tadi. Terus yang ketiga ada solusi. Cuman kan identifikasi masalah itu apakah sebuah masalah atau pertanyaan Pak? Kemarin kan yang saya pahami identifikasi itu adalah masalah yang ada, tapi belum ada pertanyaan. Terus yang kedua baru ada pertanyaan. Contoh realnya dalam itu identifikasi masalahnya Pak Muiz kemarin apa coba? Kalau yang dipahami adalah cara berpikirnya seperti PTK, kalau Bapak Ibu cara berpikirnya PTK, bisa jadi mengidentifikasi masalahnya adalah di kelas terjadi masalah ya, semuanya penilaian atau hasil belajar peserta didik belum berhasil kayak gitu ya mungkin ya. Itu bukan seperti ya, itu. Jadi, oh gitu. Jadi belum ada masalahnya dulu Pak, bukan belum pertanyaan gitu. Pemahaman kami kan untuk modul yang pertama seperti itu. Baru yang kedua itu adalah sebuah timbul permasalahan dari identifikasi itu. Yang ketiga baru solusi. Ya gini cara pandangnya Bapak Ibu, tugas analisis materi itu adalah menyiapkan materi ajar untuk kepentingan pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ngajar materi fikih ya dengan model pembelajaran PBL, materinya nanti seperti apa penyajiannya, langkah-langkah pembelajarannya kan. Tetapi ini fokus ke materinya dulu. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan materi fikih dengan pendekatan model project based learning, nah, itu materinya seperti apa? Itu yang harus dipahami ya, mulai dari situ dulu. Jangan berpikirnya oh ini masalah PTK yang harus diselesaikan ya, masalah Bapak Ibu dalam pembelajaran, kemudian nanti mengapa terjadi masalah di kelas ya, pembelajarannya kok belum berhasil, kemudian alternatifnya seperti apa ya, analisisnya dulu ya, kemudian solusinya, itu bukan seperti itu.
Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Bapak Ibu menyajikan materi ajar sesuai kepentingan model pembelajaran yang dipilih, mau PBL atau BGBL. Contoh saja kemarin materi pokoknya apa Bapak Ibu? Materi modul apa? Fikih, Pak. Modul fikih. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam. Coba saja seumpamanya ada materi pokok sumber-sumber hukum Islam. Nah, ada pernyataan dalam kasus kehidupan ya kasus kehidupan masyarakat yang mengatakan bahwa harus kembali ke, ini kan sudah terjadi ya, ada sekelompok penganut Islam yang mengatakan harus kembali ke sumber Islam kayak gitu. Penyajian masalahnya bisa diawali dari sebuah pernyataan. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa seseorang, semuanya saja ya, itu ya kita tahulah ada kelompok yang namanya kelompok Sufi yang telah dibubarkan, Pak. Ya, kenapa Pak Fuad? Kelompok yang telah dibubarkan. Kelompok yang telah dibubarkan. Iya, kelompok yang telah dibubarkan itu kan mengatakan hidup itu ya dalam praktek beragama harus kembali ke sumber Al-Quran dan Al-Hadis itu kan. Nah, namun kenapa demikian? Kelompok-kelompok itu kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan justru yang mengatakan, yang berkuar-kuar ya, bahwa praktek beragama itu harus bersumber Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa demikian? Itu kan menjadi pokok masalah yang bisa diselesaikan dalam proses pembelajaran. Jadi apa sebetulnya permasalahan yang harus dicari? Pokok poinnya bisa jadi poin-poin hukum Islam itu harus diterapkan dalam bila mana kan? Apa saja sih jenis hukum Islam, sumber hukum Islam itu? Apakah hanya Al-Quran hadis? Apakah ada yang lain? Ijma, qiyas, kemudian yang lain-lain. Nah, itu harus menjadi bagian dari pembelajaran yang akan disajikan oleh Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dimulai dari penyajian orientasi masalah Bapak Ibu. Ya kan? Solusinya berarti bagaimana ya? Solusinya dalam pembelajaran PBL-nya itu Bapak Ibu harus memahami terlebih dahulu ada pernyataan masalahnya, kemudian ada analisis mengapa kok terjadi demikian, ada yang kelompok seperti itu muncul karena apa, itu kan harus Bapak Ibu pahami sebagai guru yang akan membimbing peserta didiknya. Lah nanti ketika pada masalah presentasi kok ada yang menyeleweng atau tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Bapak Guru, maka itu yang harus disampaikan pada saat refleksi bersama-sama pada pembelajaran. Itu sebagai solusinya. Sebetulnya solusinya adalah mereka diminta untuk mempresentasikan hasil ya. Solusinya termasuk solusi itu maksudnya jawaban menurut Bapak Ibu seperti apa. Jawaban Bapak Ibu dalam kasus kelompok yang dibubarkan itu kan pemahamannya hanya memahami bahwa ada ayat-ayat secara tekstual ya, secara fundamentalis yang memaknai ya wow bima ta'malu nakhabir, semuanya kan dalam hal tertentu ada yang paham Jabariyah ya, ada yang paham Qadariyah, padahal kan sama, sumber teksnya sama, tetapi kok muncul aliran yang berbeda kayak itu kan. Seperti apa kemudian Bapak Ibu menjadi penengah solusi secara narasi dalam sajian analisis materinya, itu Bapak Ibu yang memberikan satu ketetapan, oh ini jalan tengahnya adalah seperti ini dengan kasus di atas, seperti itu, sebagai materi ajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Ngoten Pak Muiz? Siap Pak. Oke ya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat pokok bahasan di fikih kelas 7 itu ada materi apa saja Bapak Ibu? Mungkin ada fikih ibadah kan, paling mudah kan fikih ibadah, atau fikih munakahat, terjadi pernikahan lawan jenis, pernikahan sejenis. Salat. Pernikahan sejenis itu menjadi masalah, katanya nikah itu ada calon istri, ada calon suami lah. Calon suami istrinya sama-sama jenisnya, kan menjadi pokok bahasan masalah itu Pak, menjadi bahan istilahnya bisa dipilih lah. Kasus banyak sekali Bapak Ibu. Gitu ya. Berarti gini Pak ya.
pengambilan kasus itu tidak harus dari lingkungan misalkan kita di lingkungan MTS atau di lingkungan SMA. Jadi kasus masalahnya bisa dari materi kita MTS ambil dari MA, atau MI ambil dari MTS, tidak bebas lah ya. Bebas. Yang perlu diperhatikan adalah ya sesuai dengan perkembangan peserta didik, Pak. Nang materi SD urung ono masalah pacaran seumpamanya ndak usah disampaikan di SD. Masalah pacaran di pertengahkan. Yang pacaran itu mungkin udah di usia SMP ya, SMP ya, atau kalau SD ada fikih yang mampel fikih, Bapak Ibu ngampu ya yang dia. Mantul, Pak. Iya, Pak. Tapi pilih materi yang mohon ya, pilih kasus-kasus yang sesuai dengan tingkatan perkembangan peserta didiknya Bapak Ibu. Oke. Siap. Oke. Iya. Pak Ketua ini mau ngomong ya, Pak Uswatun Hasan ini Bapak tapi kok namanya Pak Uswatun Hasana ini? Pak Abdullah Pak Ketuanya. Oh, Pak Abdullah. Iya. Abdullah. Mana Pak Abdullah? Abdullah. Saya ketuanya, Pak. Pak Muiz. Oh iya. Ketuanya Pak Abdullah itu. Muiz itu ketuanya. AB itu Abdullah Muiz. Saya Pak, wakil saya, Pak. Oh. Enggak, beda. Saya beda. kalau AB itu Abdul Pak saya. Pak. Abdul Muiz ini Beda. Pak Abdullah SPDI. Kalau yang Abdullah dari Bangkalan tuh. Oh, Bangkalan, Madura ya, Pak Abdullah ya. Ya. Cukup atau ada yang ingin dikonfirmasi lagi Bapak Ibu? Ini Pak dari Fuad Fahmi, Pak. Fuad Fahmi, silakan Pak. Terima kasih Pak waktunya untuk mengenai materi-materi yang nanti akan kita pelajari bersama ini. Alhamdulillah penjelasan Bapak sudah sangat luar biasa dan yang menjadi pertanyaan dari kami tadi sudah diwakilkan oleh Bapak Muiz. Dan di modul pertama itu Pak kebetulan ketinggalan tes akhir modul itu Pak. Iya. Nah, karena nanti kata Pak Arif itu boleh dilanjutkan di tes akhir modul di modul 2 ini. Nah, itu apakah nanti akan berdampak terhadap nilai apa gimana, Pak? Ya. Apakah nanti seandainya benar semua jawaban di tes akhir modul itu, amin misalnya, karena memang telat waktunya itu nanti akan berdampak terhadap nilai, Pak, gitu. Oke. Penjelasan. Makasih Pak Fuad Fahmi. Ini bagi yang terlambat itu jangan disengaja ya, jangan disengaja. Yang kemudian yang saya harapkan ketika sudah terlambat bisa mengerjakan pada hari ketiga. Hari ketiga modul itu Bapak Ibu bisa melihat modul yang lain yang saat itu Bapak Ibu tinggalkan, maka secara sistem bisa aktif kembali. Jadi pada saat hari ketiga Pak Fuad Fahmi ketika ngeklik modul yang lewat ya, nanti dilihat ada tes akhir modul itu aktif Pak, bisa dikerjakan. Tapi kalau hari pertama nggak bisa. Jadi yang terlewat-lewat, seumpamanya jenengan terlewatnya 10 modul ya, 9 modul ya sama, bisa dikerjakan pada saat hari ketiga di kegiatan modul yang lain kayak gitu. Jadi pada saat modul kita hari ini ya, nanti hari ketiga modul kita hari ketiga besok, nanti Pak Fuad bisa ngeklik modul yang pertama itu, nanti lihat tes akhir modulnya bisa aktif karena secara sistem aktif di hari ketiga modul ngoten. Itu ya Pak Fuad ya, tidak ada dampak. Yang berdampak itu adalah nilainya akan menambah. Yang tadinya belum mencapai KKM, nanti dengan adanya TAM kan nambah, nggak jadi remedi kan.
nggak usah dikerjakan remedinya dulu. Kalau belum mengerjakan tam ya nggak usah remedi toh. Kerjakan tamnya dulu, baru nanti kelihatan nilai akhirnya akan ketahuan. Nah, gitu Pak Fuad. Ya, nonton ya Pak Fuad ya. Ini Pak Cintai Solawat mau ngomong ya, monggo. Bapak, saya Bapak. Ya, silakan Pak. Abdullah kayaknya. Saya Bapak. Ya. Lalu bagi itu kan tadi penjelasan terkait tentang tam bagi yang belum mengerjakan kan Pak ya. Iya. Bagi yang sudah mengerjakan Pak, bagaimana Pak? Misal ingin memperbaiki nilainya, apakah juga bisa dikerjakan 3 hari setelah modul atau gimana Bapak? Ya, tampilannya berbeda. Bagi yang belum mengerjakan itu nanti masih hijau. Kalau yang sudah mengerjakan itu keterangannya sudah mengerjakan, jadi tidak bisa mengerjakan kembali. Berbeda dengan yang belum. Kalau yang belum pada hari ketiga itu ketika diklik tampilannya hijau, silahkan mengerjakan. Tapi kalau yang sudah itu tidak bisa mengerjakan kembali karena sudah tertulis sudah mengerjakan. Tidak bisa Pak. Berarti mau tidak mau harus nunggu remedi juga Bapak ya? Iya betul. Ya remedi, kerjakan remedi. Kalau sudah semua dikerjakan nilainya di bawah 70, silakan langsung remedi kayak gitu. Nah. Saya kira sama seperti yang belum mengerjakan. Enggak Bapak. Otomatis remedi itu nanti akan nilainya dipukul 70 Bapak. Jadi nilai remedi selisih 1 poin ya. Umpamanya nilai remedi itu nilai Bapak Ibu di bawah 70, rentang antara 61 sampai 69 itu membuat soal hot ya, 3 soal hot mengambil dari KB. Nah, nanti rentang berapa itu harus ada ini perintahnya, nanti bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu. Monggo, ada yang ingin dikonfirmasi lagi atau cukup ya, karena kita kan minimal 1 jam ini Bapak Ibu. Lewat 5 menit. Kadang kepedok pengen ngomong Pak. Bapak Ibu, saya sarankan saya akan membuka soal tam mulai hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya, kok soal tam. Tes tugas analisis materi soalnya kan sudah bisa dilihat, sudah saya tampilkan. Tes formatif nanti saya buka di hari ketiga saja ya. Tes formatifnya saya buka di hari ketiga. Jadi untuk pengerjaannya ya di hari ketiga. Terkait dengan batasan perpanjangan resum yang belum hari pertama seumpamanya, kemudian analisis bahan ajar yang belum, hari kedua kok belum, selambat-lambatnya adalah hari ketiga jam 12 ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan saya, jadi bagi yang sudah mengumpulkan pun seumpamanya saya belum menilai ya, seumpamanya resumnya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu di hari pertama, loh kok hari kedua belum dinilai, jangan takut dulu. Insya Allah hari ketiga jam 12 semua sudah tuntas bagi yang sudah mengumpulkan apapun kayak gitu ya. Nah, mulai dari resum, analisis bahan ajar ya, tapi saya insya Allah setiap hari itu akan ngecek semua tugas saya ngecek dan nilai di hari itu. Barangkali ada yang telat-telat kayak gitu kan, akhirnya saya ya juga membatasi di hari ketiga jam 12 kayak gitu. Ngoten Bapak Ibu, yang perlu kita sepakati nanti untuk kaitan dengan tes formatif itu kurang lebih ya terkait dengan isi KB. Kalau tes akhir modul itu yang membuat atau yang membuat materi, membuat soal, mohon maaf, adalah dari panitia nasional. Secara sistem itu tidak bisa dibuka oleh LPTK. Jadi LPTK pun tidak bisa melihat soal dari tam Bapak Ibu. Nah, kami tidak bisa melihat soal tamnya seperti apa, kecuali kalau saya masuk melalui akunnya Pak Fuad Fahmi. Nanti
Akunnya Pak Fuad Fahmi saya pakai, lihat, itu saya baru bisa Pak Fuad. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kita pengelola Terakhir Bapak ya, mewakili dari semua terutama yang bidang fikih nih Pak, mohon untuk pengarahannya setiap tugas selama 3 hari, karena banyak sekali dari teman-teman itu kadang bertanya sesama yang tidak tahu. Teman tapi semua tidak tahu. Akhirnya biasanya saya arahkan langsung ke dosen aja, ngoten. Jadi mohon arahannya Pak, setiap kami ada Sebenarnya tidak bosan atau sebenarnya cukup memberikan satu kunci, insya Allah sudah selesai semua Pak Muiz. Saya yang bingung, saya sendiri belum mengerjakan kok. Nanti kan kita habis komunikasi. Jadi mohon Bapak dosen untuk memberi pengarahan untuk kita semua lah setiap mungkin hari pertama, kedua sampai ketiga. Siap Pak Muiz dan Bapak Ibu yang lainnya, insya Allah kita dampingi terus menerus. Silakan grup WA kelas itu menjadi fasilitasi untuk komunikasi kita Bapak Ibu ya, sehingga terpantau ada permasalahan teknis, ada permasalahan substansi, nanti kita bisa selesaikan. Mari kita cukupkan Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak Ibu di pertemuan ketiga saya akan mencoba tanya-tanya pemahaman materi yang sudah diresum, yang nanti saya coba bagi-bagi pertanyaan ya untuk dipresentasikan semuanya. Coba Pak Fuad Fahmi disampaikan pengertian evaluasi kayak gitu kan, nanti kita coba di hari ketiga kayak gitu. Ada seperti itu Pak ya? Tes langsung ya? Tes lisan langsung nanti. Itu kan bagian dari penguasaan materi. Kalau bisa jawab nanti nilainya Pak ya. Ada nilainya, itu hanya penguasaan materi sebelum mengerjakan. Seandainya bisa membantu nilai yang Pak, yang kurang kan enak Pak. Oh itu gampang itu. Nanti kalau di akhir Pak saya nggak mau remedi Pak, saya akan perbaiki tugas yang tadi nilainya jelek, akan saya perbaiki ya podo wae remedi sebetulnya. Kan saya tolak dengan presentasi. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu nilainya belum maksimal, tugas itu bisa ditolak oleh dosen. Nanti nilainya bisa jadi maksimal, ditolak dulu kayak gitu. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih. Salam kompak selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu dan kelancaran semuanya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya undur diri ya Bapak Ibu.